Sukacita yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak Pahat DPD Gebesua. Terima kasih buat Bang Mika ya. Ya, terima kasih. Dan Bapak Napoleon yang beri kesempatan kepada saya sebagai Bapak Wakil Ketua BPD yang menaungi daripada DPA ya. Terima kasih. Hari ini kita diberkati Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu Gembala. Senang bisa bersama-sama kita melihat anak-anak kita ini menjadi generasi yang luar biasa di kedepannya. Saya melihat ada satu kegerakan di dalam alam roh bahwa ini adalah waktu di mana anak-anak hamba Tuhan akan banyak dipakai lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dengan tema yang diberikan kepada adalah dengan tema yours, kepunyaanmu. Saya sangat terberkati dengan tema ini dan sangat rindu membagikan ini dari hati saya. Bagaimana Tuhan bicara lewat tema ini kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu semuanya. Karena firman Tuhan untuk kita semuanya. Hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca 1-2 ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, ini adalah cerita bagaimana orang Israel pilihan Tuhan. Dalam kisah perjalanan Allah memilih orang Israel, banyak yang kita perlu pelajari. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10 tersurat, pelajarilah apa yang tidak boleh dilakukan melalui peristiwa-peristiwa kesalahan-kesalahan orang Israel. Jadi cerita Israel dipanggil dari Mesir kepada tanah perjanjian adalah cerita hidup kita. Kisah hidup kita dipanggil dari perbudakan dosa kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mempelajari perjalanan mereka, yang mana mereka ini adalah orang yang disebut bangsa pilihan. Israel atau disebut Yakub adalah pilihan Tuhan. Tetapi dalam beberapa hal mereka ini keras hati, tegar tengkuk, kepala batu. Dan mengalami jatuh bangun yang luar biasa. Saya baca Yesaya 42 ayat 25. Bahwa Allah sebenarnya udah murka kepada orang Israel ini. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, ayat 25. Yesaya 42 ayat 25. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya, amarah Tuhan kepada Israel.
dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya, tidak insaf dari dosa-dosanya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Jadi kalau kita lihat, betul Israel itu adalah pilihan. Tetapi dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Allah itu Allah adil. Allah yang adil. Kalau salah dia tetap marah. Kalau salah dia tetap memberikan peringatan. Walaupun Israel bangsa pilihan bukan berarti kebal hukum. Tetap mereka harus menanggung akibat kesalahan. Ada akibat dosa. Makanya anak-anakku, jaga kekudusanmu. Anak-anakku wanita, jangan mau kau disentuh oleh pria-pria hidung belang. Jangan mau disentuh saat pacaran. Kalau sudah nggak tahan lagi cowok itu, bilang sama dia, segera mendaftar ke lurah. Segera diberkati oleh pendeta. Ya, itu kata Alkitab. Kalau engkau sudah tidak tahan, ingin dipegang-pegang terus. Nanti kalau kau sudah menikah, nggak kau pegang lagi. Istri orangnya kau pegang. Karena terlalu cepat kau pegang dia. Ingat, kalau kau terlalu cepat pegang dia, kau bosan. Ada akibat dosa. Katakan sama-sama, ada akibat dosa. Bilang sebelahnya, jangan pegang-pegang. Apalagi raba-raba. Katakan, tubuhku baik suci. Kujaga kekudusannya. Sama-sama katakan anak muda, tubuhku baik suci. Tidak akan pernah kuserahkan kepada orang lain. Sampai aku diberkati. Aku baik suci. Aku rumah Tuhan. Amin. Aku berdoa, ingat. Kalau engkau gagal dalam pacaran kudus, pernikahanmu hancur. Berisiko berat. Bisa cerai atau berantem pagi siang malam. Apakah diampuni orang yang menikah kalau sudah melakukan persetubuhan? Diampuni, tapi ada akibat dosa. Selalu ada akibat dosa. Jangan biarkan. Saya tadi bilang sama Pak Ketua, senang melihat anak-anak ini ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, jok-jok tadi. Thank you so much. Praise the Lord. Ada kalian bisa ngopi-ngopi. Itu komunitas yang sehat. Saling berbagi bagaimana stresnya anak gembala sambil ngopi. Anak gembala lebih stres dari gembala. Ya, karena sikit-sikit akan dituntut dia seperti gembala. Padahal yang gembala kan bapaknya atau mama. Tapi semua tuntutan itu, kau anak gembala kok kayak gini. Padahal dia nggak ada terhubung langsung jadi gembala. Dia kan lahir. Kalau kami kan keputusan kami jadi gembala. Risiko sih kami tanggung. Kalau mereka, akibat yang mereka tanggung cukup stres. Maka lihat anak-anak gembala banyak stres. Yang di depan ini, lihat. Alumni stres. Nah, dulu mungkin pernah stres, jujur aja. Pernah tertekan. Insecure. Gak nyaman. Mau ketawa, gak bebas. Ketawa anak gembala itu, gak bisa. Jalan anak gembala itu pun harus lebih sopan. Makan anak gembala pun harus lebih pelan-pelan dikunyah. 33 kali. Berat. Kalau kami oke lah, orang emang keputusan kami kok gembala. Kalau saya berantem sama istri saya, dulu udah lama kami, bertahun-tahun kami tidak berantem. Alumni. Tapi kalau berantem kami dulu, dia langsung bilang, percuma kau gembala. Ku balas lagi, percuma kau ibu gembala. Kami saling kasih racun, toksik dan toksik. Saudara,
Kita belajar dari Israel yang dipilih Tuhan. Jadi kita nggak mengenal kasih anugerah bablasan. Kasih anugerah Tuhan betul Israel. Yakob. Israel sang pemenang yang dipilih Tuhan. Tetapi bukan mereka kebal dengan akibat dosa. Saudara lihat mereka terpencar ke berbagai daerah. Ke Mesir mereka 400 tahun diperbudak. 430 tahun mereka diperbudak. Mereka susah, mereka menderita di sana. Akibat apa? Akibat dosa mereka. Akibat kekerasan mereka. Akibat tegar tengkuk kepala batu. Orang Israel itu nggak mudah diperingati. Mereka itu harusnya sampai ke tanah perjanjian itu nggak perlu 40 tahun. Tapi kenapa? Salah satu dosa mereka apa? Bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan Israel bersungut-sungut maka mereka dibinasakan. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10 itu 5 dosa Israel yang besar. Salah satu itu percabulan. Makanya tadi ku ingatkan di awal, hati-hati dengan dosa percabulan. Hati-hati dengan dosa perzinahan. Yang paling gampang menjatuhkan imanmu adalah percabulan. Yang paling gampang menjatuhkan pendeta adalah perzinahan. Kalau tidak benar menjaga diri, maka habislah hidup dia. Kalau saya seorang gembala, saya jatuh dengan perzinahan, diampuni Tuhan dosaku, tapi untuk saya bangkit berkhotbah, itu merangkak. Not easy. Nggak mudah. Makanya ada akibat dosa. Serius saya katakan anak-anakku, jaga kekudusanmu. Jangan suka berdua-dua kemana-mana pergi. Ikutilah komunitas, itu sehat. Kalau berdua-dua itu banyak setannya, kuntilanaknya. Apalagi tempat-tempat gelap. Nanti tumbuh buah tomat di sini. Di tempat gelap itu banyak kuntilanak. Jangan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya pun gak mau beri kesempatan. Sosmedmu ini pastikan bersih daripada pornografi. Kalau HPmu masih ada pornografi, masukku kau lihat, pasti ada ya. HPku pun pasti ada. Semua gadget ada. Kalau masih kau lihat, kau akan binasa. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10. Percabulan mengakibatkan orang Israel dimusnahkan, mengalami kematian. Bahkan di situ ada angkanya 23.000 orang. Artinya apa? Bersungut-sungut mengundang roh kematian, percabulan, perzinahan mematikan rohani. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas berapa? 23.000 orang. Artinya apa? Orang yang melakukan perzinahan akan mati rohani. Mati rohani. Makanya kalau orang-orang yang di altar ini gampang melihatnya. Gampang melihat orang yang mati rohani. Ketika masuk di ruang Maha Kudus penyembahan gak naik. Sampai dia bertobat. Karena dosa dengan kekudusan gak bisa gabung. Sampai dia pemberesan. Sampai dia menyelesaikan dosa itu. Gak bisa drama-dramaan. Melihat rohani orang, lihat di penyembahan. Orang yang masih hidup dalam dosa tidak tahan lama penyembahan. Tidak tahan lama. Bukan berarti sempurna ya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita sedang jatuh dalam dosa, apalagi perzinahan, mati. Rohanimu pasti mati. Boleh ditutup-tutupi dengan kegiatan, dengan acara, aksesoris. Tapi ketika masuk ruang penyembahan, dia gak sanggup. Dia akan bingung, gelisah. Saya berdoa setiap saudara tidak melakukan itu. Ayat 10. Ayat 10 dikatakan adalah, janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat, orang yang suka mengeluh adalah orang yang mendekati kematian. Dan orang yang mengeluh itu adalah tanda kematian rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Kristus. Dari mulutku ini, pagi sampai malam, saya jaga bersyukur kepada Tuhan.
tidak karena kekuatanku. Aku pernah juga jatuh dalam mengeluh, cepat aku kembali. Ketika aku tahu aku mengeluh, langsung turning back, kembali bersyukur. Ya kita masih manusia, kadang-kadang situasi terjadi sesuatu yang di luar harapan kita, sebentar kayak mengeluh. Tapi pernahkah engkau menjumpai orang mengeluh sepanjang hari? Mengeluh aja. Sepertinya dia adalah manusia yang paling punya masalah di dunia ini. Dan kalau engkau makan dengan orang yang mengeluh, hilang selera makanmu. Cobalah tes. Makan semeja dengan orang mukanya suntuk. Itu mie pangsi keriting makin keriting loh. Serius. Hilang. Mana lah enak makan sama orang yang mukanya mengganggu nafsu makan itu. Artinya apa? Dia mengundang roh kematian. Tanamkan anak-anakku. Di depan ada tantangan hidup. Tapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saya mau eksegesis sedikit dari kitab Yesaya tadi. Pada ayat yang pertama, apa yang perlu kita pelajari? Jangan takut, engkau kepunyaanku. Allah berkata kepada Israel, jangan takut, engkau kepunyaanku. Katakan sama-sama, aku kepunyaan Tuhan. Lebih semangat lah. Aku kepunyaan Tuhan. Bilang, engkau juga kepunyaan Tuhan. Jangan takut. Ayat 2. Yesaya 43, jangan takut. Ketika engkau menyeberang melalui air tidak hanyut. Lihat, melalui sungai Yordan mereka tidak hanyut. Menyeberangi melalui api engkau tidak hangus. Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus. Orang yang disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan akan ada tantangan, akan ada kesulitan. Tapi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut 2025. Jangan takut masa depan. Jangan takut siapa jodohmu. Di antara mereka yang datang ini ada salah satu. Engkau ketakutan, siapa jodohku? Makin kau takut, makin jauh. Selalulah kau berkata, jodohku sudah OTW. Kalau bisa Tuhan salah satu dari yang datang di Natal Pahat ini. Ya, sebagai pendeta kami lebih merestui kalian bertemu di sini daripada ketemu di diskotik. Ya, lebih senang. Tapi jangan terganggu konsentrasimu dengar khotbah. Biarlah itu di hatimu, hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Ayat 3. Tuhan menebus Israel dengan Mesir, Ethiopia, Seba. Artinya apa? Sangat mahal untuk menebus kita. Sangat mahal harganya. Ayat 4 dikatakan, engkau berharga dan memberikan manusia menggantikanmu. Darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita bukan ditebus dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu seharga darah Yesus. Katakan, hidupku seharga darah Yesus. Katakan, aku berharga. Aku mahal. Kalau engkau pergi ke Carrefour, beli baju yang diskon. Buy one, get two. Diletakkan di tengah-tengah barang yang dianggap sedang diskon. Tanda kutip jadi murah. Semua orang bisa pegang. Saudara pergi masuk ke barang mahal. Ada tulisan, sentuh bayar. Artinya apa? Don't touch. Very expensive. Anak gadis, tubuhmu mahal atau murah? Sekali lagi, tubuhmu mahal atau murah? Bilang sebelahnya, don't touch. Don't touch. Don't touch me. Amin. Karena tubuhmu seharga apa tadi? Darah Yesus. Kalau ada laki-laki mulai mencamam, don't touch. Why? Aku seharga darah Yesus. Aku bukan murahan. Tapi kan kau suka sama aku. Iya betul. Tapi bukan berarti harus kau sentuh aku. Kalau kau mau sentuh aku, nikahi aku.
Jangan kau gantung begini, ghosting terus, PHP terus. Janji demi janji tapi tidak kau genapi. Tubuhmu mahal. Kalau engkau suka dipegang-pegang, tubuhmu murah. I'm sorry, murahan. Semua orang boleh pegang dirimu. Semua laki bisa pegang dirimu. Betapa murah. 5 laki bebas, 10 laki bebas. 5 kali ganti pacar, 5-5-nya mengecup dia. 5-5-nya bersetubuh dengan dia. 5-5-nya menyentuh dia. Betapa murah. Engkau harus sadar ID-mu. Engkau adalah anak Tuhan Yesus yang ditebus oleh darah Yesus. Engkau tidak ditebus dengan emas dan perak, tapi engkau ditebus oleh darah Yesus. Camkan di Natal Pahat ini bahwa engkau tidak pernah membiarkan tubuhmu dipegang siapapun. Bahkan pegangan tangan pun jangan. Karena ingat, laki-laki kalau udah pegang tanganmu, dia ingin pegang bahumu. Karena ketika dia pegang tanganmu, ada aliran-aliran puber nama ngotaki. Maksudnya terhentak-hentak di jantungnya. Adrenalin memacu. Apalagi laki-laki, otak seksnya langsung keluar. Kalau sempat ada laki-laki pegang wanita, otak seksnya nggak terangsang, homo. Hati-hati kau deh ya. Mana tahu kau pacaran dengan homo. Udah dipegang-pegang yang tanganmu, dia biasa aja. Nggak ada rasa kikuk, nggak ada rasa. Homo itu. Dianggapnya kau sejenisnya. Artinya gini, kau harus sadar, setiap laki-laki nggak usah pegangan. 3 menit aja ketemu 2 orang di mobil berdua atau di kafe berdua, pandang-pandangan aja kalian. Hormon si seksnya, si wanita hormon seksnya wajib naik, si laki-laki wajib naik, itu normal. Harus naik. Jadi kalau engkau punya cowok sama-sama ketemu, kemudian ini berdua ya, berdua di kamar, berdua di bawah pohon roda, berdua tapi nggak naik-naik hormon seksnya, abnormal. Saya dokter, saya berani bilang itu abnormal. Walaupun kalau bilang kami nggak naik Pak karena kami nyanyi haleluya, helikopter, halilintar, halelupa. Saya nggak percaya. Saya katakan sekali lagi, jaga kekudusan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ditebus dengan bangsa-bangsa, dengan bangsa Mesir, Ethiopia, Seba. Engkau ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Roma 5 ayat 8 dikatakan saat manusia berdosa, dia mati di kayu salib. Saudara yang saya kasihi, di ayat yang ke-5 dan 6, maka dikatakan dia akan memanggil dari barat, timur, utara, selatan. Anak-anak Pahat akan kumpul untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Siap-siap Bang Mika meledak Pahat di BPD GB Yosua dan menjalar ke seluruh BPD yang ada di GPI. Kenapa? Ada api dari sini. Sehingga itu akan anak-anak hamba-hamba Tuhan, anak-anak gembala akan datang. Atau anak-anak Tuhan. Jadi tidak hanya anak Pahat, semua saudara. Semua anak-anak Tuhan yang selama ini mungkin tidak ada kegerakan di kampus, tidak ada kegerakan di tempat kerjaannya, akan dipanggil Tuhan, keluar dari markasmu. Maka akan berkumpul dari timur, dari barat, dari utara, selatan, lewat hidupmu. Ini bukan sekedar tempat kumpul-kumpul, curhat-curhat. No. This is very important, this community. Influencer. You are influencer. Engkau bawa pengaruh. Ayat 7. Ayat 7 saudara. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara,
Saya mau katakan satu tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya, ayat ini berkata memuliakan Tuhan, memilih Israel, memuliakan Tuhan walaupun jatuh bangun, walaupun Allah berkali-kali murka, berkali-kali memperingati, mereka tegar tengkuk, mereka melupakan, tetapi Allah tetap mengasihi Israel. Kita adalah Israel sejati. Kita adalah keturunan Abraham dalam Tuhan Yesus. Kita adalah generasi yang disebut Tuhan ini. Ini bukan hanya untuk Israel, bangsa Israel. Kita Israel rohani. Kitalah Israel sejati dalam Tuhan Yesus. Keturunan Abraham. Saudara, kenapa dikatakan kita yours? Kenapa dikatakan kepunyaanku one? Karena kita diciptakan Tuhan, segambar serupa dengan Tuhan. Kedua, kita adalah orang yang ditebus. Ditebus dengan darahnya, dengan nyawanya. Yang ketiga, kita dikasihi. Kita dikasihi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mengajak sama saudara, supaya saudara sadar bahwa hidupmu adalah berharga di mata Tuhan. Tidak peduli bagaimana keluargamu, tidak peduli bagaimana masa lalumu. Tidak ada anak yang lahir yang tidak diinginkan Tuhan. Cerita kelahiranmu mungkin berbagai jenis, cerita latar belakangmu, tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Tuhan menerimamu apa adanya. Engkau adalah biji bola mata, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Biji bola mata ini kalau ada debu langsung ke alis mata kita. Langsung bagian daripada bulu mata kita melindungi. Ada namanya kelenjar mata, ada namanya lapisan mata. Sehingga biji bola mata ini menggambarkan kita sangat dilindungi Tuhan. Engkau berharga. Tuhan tidak pernah melihat engkau berharga karena penampilan, karena gaya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan tidak pernah membuat engkau berharga karena engkau cantik. Tuhan tidak pernah membuat engkau berharga karena engkau kaya, hebat, pencapaianmu. No. Engkau berharga karena engkau ditebus oleh darah Yesus. Jangan pernah engkau menaruhkan berharga karena engkau memiliki harta, gelar, jabatan, kecantikan. No way. Tuhan gak pernah tertarik sama abang-abang si Daud yang tinggi tegap, pengalaman terbang perang yang hebat. Syama, beberapa nama-nama dari Pak Abang Daud yang dikonteskan keluar, itu orang-orang hebat. Eliab, Syama, itu orang-orang hebat, nama-nama Abang Daud, tapi tidak dipilih. Tuhan memilih Daud yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, melekat pada Tuhan. Saya hanya mau katakan sama saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau sangat mulia di mata Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidupmu. Saya berdoa beberapa di antaramu, engkau akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di komunitasmu. Engkau tidak harus jadi pendeta, tidak. Anak-anak saya dua-dua tidak saya paksa pendeta. Mau pendeta, puji Tuhan, tidak mau, tidak masalah. Tapi mereka harus jadi terang dan garam dunia. Pendeta itu panggilan, nggak boleh tekanan. Saudara pernah punya barang berharga, kayak mana engkau menjaga HP-mu? Kutanya samamu, mana lebih sering kau jaga? Jaga HP atau jaga hati? Ah, serius. Mana yang lebih sering kita jaga? Jaga HP atau jaga hati? Siapa yang punya pengalaman ketika tinggal HP-nya langsung gelisah? Angkat tangan, yang pernah tinggal HP. Yang pernah hilang HP langsung kebingungan pas lagi. Yang pernah hilang HP, coba angkat tangan. Yang gak pernah hilang-hilang, maju ke depan. Berarti kan dia setingkat Yesus, gak pernah hilang loh. Aku aja udah berapa kali hilang. Lagi makan-makan sama pendeta, buru-buru hilang, lupa. Gelisah lah, aduh, HP. Kita kalau udah HP ini ketinggalan, aduh, kayak udah kehilangan nyawa, betul gak? Istri ketinggalan gak apa-apa, asal jangan HP. Lebih berharga kadang-kadang HP dari istri. Kadang-kadang. Berharga. Kita jaga betul. Saking kita jaga betul pun dia kadang-kadang ada yang bodoh-bodoh. Slip call slip. Saya ada pelayan, ada jemaat di sini.
Ada banyak Pak anak muda sekarang sleep call. What is the meaning sleep call? Dan dia bilang sambil sleep dan call. Ya, berarti dia sleep. Kemana kabar? Sampai jam berapa? Sampai jam 4 Pak, bisa Pak. Aku berdoa tidak ada anak pahat seperti itu. Tidak ada anak pahat sebodoh itu. Amin saudara. Anak pahat tidak sebodoh itu. Please, don't do it. Don't stupid. Gimana kau akan melayani Tuhan kalau sleep call? Gimana? Pasti kau akan nyanyi makan sayur kol. Saudara, mana lebih berharga, HP-mu atau cewekmu? Wah Tuhan Yesus. Lebih berharga cewekmu. Saudara, ada orang yang sangat posesif. Posesif ya. Rasa memiliki. Gak boleh kau foto dengan adik itu, gak boleh. Kau gak boleh foto sama dia, milikku. Waduh, itu gangguan jiwa itu loh. Asal lah fotonya pulaknya bagus-bagus lah. Jangan pula kau sudah pacaran sama si A, kemudian kau foto sama si B gandengan begini, kau kurang kerjaan. Tapi kalau foto berdua, bertiga, bolehlah, nggak ada masalah. Tapi ini ada loh yang posisi begitu, nggak boleh. Ngopi-ngopi pun sama dia nggak boleh. Seperti kau belum menikah dengan dia, tapi kau merasa sudah dimiliki dia. Itu gangguan mental loh itu. Yang sehat itu dia percaya kalau dia dari Tuhan, dia tidak lari kemana-mana. Dan kalau ada cowok yang memutuskan engkau, dengar anakku, gak perlu kau nangis 3 bulan. Gak perlu. Artinya kalau cowok yang memutuskan engkau, itu artinya dia bukan terbaik bagimu. Tuhan akan berikan yang terbaik bagimu. Dan bagi engkau anak-anak gadis, lebih bagus kau menikah dengan cowok yang mencintaimu, mengejarmu. Jangan kau menikah dengan seorang cowok yang kau kejar-kejar. Nanti kau mati di pernikahan. Kau menikahlah dengan orang yang sangat mencintaimu. Yang sangat mengasihimu dan sayang samamu. Dan ingat, kau bukan pilih pacar. Kau pilih calon bapak anak-anakmu. Dan kau abang-abang, anak-anak muda, engkau memilih calon mama anak-anakmu. Tidak bisa mental pacaran masuk kepada menikah. Mateho, nggak bisa. Nggak bisa, itu jauh beda. Saya berharap setiap saudara, ada lagu yang agak bodoh kulihat perlu kita nyanyikan sebentar. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu berbohong, kamu lukai. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Tak usah tanya. Sangat, oke, semua HP-nya boleh diangkat ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jadi story untuk pahat Natal kita ini. Tapi ini bukan untuk dilakukan. Ini adalah lagu yang paling bodoh yang pernah kita dengar. Udah dihianati pun masih percaya. Ya, boleh story HP, boleh ya. Kamu berbohong, lukai. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Tak usah tanya, aku punya hati. Sekali lagi pakai mic dulu kalian bang, pakai mic, pakai. Biar ini ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Ini yang paling bodoh lagunya. Tinggalkan aku, kau dengan yang lain.
lagu yang paling tidak boleh kalian lakukan. Ingat, kalau sudah berkhianat, putuskan. Sekali lagi, kalau sudah berkhianat, putuskan, tinggalkan. Kalaupun laki-laki itu menyembah, janganlah dek, janji dek. Janji dek. Aku disambar petir dek kalau kau lakukan. Swear dek, janji ini kali ini dek, tolong dek. Apakah kau memaafkan? Tetap memaafkan. Tapi putus. Ingat, kalau engkau mulai menjalin pacaran dengan seseorang, cari yang setia. Gampang cari yang setia. Selama pacaran tidak pernah bohong. Itu cirinya. Ketika kau tanya dia, Bang Polta di mana? Kemudian Bang Polta bilang, udah dekat, pembohong lah itu. Dekat tiang listrik, dekat bak mandi, dekat sumur, dekat sungai. Itu pembohong itu. Kalau si Polta bilang, dek, abang sorry ya telat ya baru mandi. Nikahilah itu. Dia ngaku, dia jujur. Sorry dek, aku telat le, aku lupa. Sorry, I'm sorry. Walaupun kau agak marah-marah sedikit. Abang ini memang suka lupa-lupa kali. Abang kan udah janji tadi malam. Ya tapi sorry lah dek. Sorry lah. Orang ini kau teruskan. Ini orang jujur. Walaupun kau bentak-bentak, kau marah-marah dia. Abangnya gak boleh gitu lah. Ya sorry ya dek. Abang lupa kali, abang kurang tidur tadi malam. Itu gentleman. Tapi kalau kau jumpai si Boy, di mana Bang Boy? Aduh, aku lagi ada rapat. Rapat dengan siapa? Rapat dengan berbagai wanita. Jadi udah. Dengar baik. Menikah itu sekali seumur hidup. Kau boleh salah memilih fakultas. Saya dokter, kedokteranku sudah kugantung stetoskop 15 tahun. Saya ambil dari USU. Capek. Tapi saya bisa tinggalkan itu. Fakultas kedokteran, capek ngambilnya. Saya tinggalkan karena itu bisa ditinggalkan. Tapi ketika aku memilih istriku, aku tidak bisa tukar tambah dengan dia. Gak bisa aku tinggalkan. Whatever, however, dimanapun dia, bagaimanapun dia, itu sudah komitmenku. Berani mencinta, berani terima risiko. Ya, sekali kau memilih, terima segala risiko. Amin. Saya berdoa setiap saudara, be careful masalah ini ya. Next time kita akan bahas ini. Tapi lagu ini jangan teruskan lagi ya. Kalau tidak suka berbohong itu tanda-tanda pengkhianat. Kau carilah yang jujur, takut akan Tuhan, yang setia, yang mengasihimu. Walaupun mukanya kau lihat kayak gerobak, gak apa-apa. Gerobak itu yang membawa kau bahagia sampai akhir hidupmu. Pernikahan Kristen sekali sampai kematian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.